Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Fadil Mubarok, kelas 12 IJAB, perwakilan dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari penerapan materi pada AS 38158. AS tersebut milik perusahaan atau PT Cyber Indo Aditama. Berikut anggota kelompok dari kelompok 9, diantaranya ada saya sendiri yaitu Raffi Fadil Mubarok, kemudian Marwan Nur Cahya, dan juga Muhammad Faisal. Lalu untuk guru pengampu di sini ada Bapak Rudi Haryadi SPD MT dan juga Bapak Andika. Pada presentasi ini terdapat 5 bagian yang akan dibahas. Yang pertama ada profil AS 38158, lalu yang kedua ada profil perusahaan, lalu yang ketiga ada topologi AS, selanjutnya ada penerapan teknis dan juga testimoni. Untuk profil AS 38158 yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal. Suaranya kecil, Faisal. Suaranya kecil ya? Iya, masih kecil. Tes. Halo? Iya, ya. Suaranya masih kecil. Kecil. Iya, ya. Dari laptopnya ini. Nah, udah. Ya, Lumayan lah, lumayan. terima kasih. Selanjutnya, terima kasih kepada Raffi. Jadi di sini saya akan membahas tentang profil perusahaan dari kelompok kami sendiri, yaitu profil AS 38158 dari PT Cyber Indo Aditama. Jadi yang pertama ada nama AS-nya itu sendiri yang yaitu CBN Network AS ID. Untuk website ada di https://www.cybn.id. Untuk negara atau country-nya itu sendiri yaitu berada di Indonesia. Untuk IPv4 address-nya ada di IPv4 address-nya itu sendiri 2048. Sementara untuk alamat dari PT Cyber Aditama itu sendiri berada di Jakarta. Bisa dilihat dari presentasi ini alamat lengkapnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil perusahaannya atau deskripsi PT Cyber Aditama itu sendiri. Jadi PT Cyber Indo Aditama itu sendiri adalah perusahaan pelopor Internet Service Provider atau ISP di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1996, dan sejak tahun 1998 CBN secara resmi diberikan lisensi dari NAP atau Network Access Provider, sehingga memiliki kebebasan untuk mengembangkan infrastruktur dan telah hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan CBN itu sendiri memiliki koneksi langsung kepada jaringan global, yaitu international hulu dan content provider, dan juga secara end-to-end dengan submarine fiber optic, serta memiliki koneksi langsung Indonesia Internet Exchange atau IEX2, Open IXP, C2EX. Di samping sejumlah koneksi private peering dengan ISP lokal lainnya, sehingga menempatkan CBN secara strategis tepat di tengah infrastruktur internet Indonesia. Dan untuk tambahan, CBN itu sendiri kepanjangannya adalah Chronicle Broadcasting Network. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasannya. Dilanjutkan lagi kepada Raffi. Terima kasih. Kemudian untuk bagian ketiga yaitu topologi AS 38158 akan dijelaskan oleh Marwan Nur Cahya. Tes, suara saya terdengar. Suaranya kecil, Marwan.
Dengar suaranya. Yes. Suaranya jelas. Nah, udah. Ya baik, terima kasih untuk Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi dari AS 38158. Nah, untuk topologi dari AS 38158, di sini kita menggunakan satu server. Nah, terus ada 3 buah switch dan 1 access point. Untuk klien menggunakan 3 PC dan 5 buah laptop. Dan terdapat 2 buah smartphone. Dah. Selanjutnya penerapan teknisnya. Nah, selanjutnya untuk penerapan teknisnya Bentar. di sini Untuk penerapan teknisnya di sini ada 2 penerapan ya dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada DHCP dan juga penerapan nirkabel. Dan untuk penerapan DHCP akan dijelaskan oleh Marwan Nur Cahya. ya, untuk penerapan DHCP-nya, DHCP PT Cyber Indo Aditama menerapkan DHCP pada topologinya untuk menyebarkan IP address secara otomatis pada setiap klien. DHCP dikonfigurasi pada sebuah server setelah menghubungkan device seperti access point dan juga switch. Jika klien sudah terhubung ke dalam jaringan tersebut, maka klien akan mendapatkan IP address secara otomatis dari server. Nah, di sini untuk konfigurasi DHCP-nya, pertama kita masuk ke servernya, lalu kita ke desktop, lalu kita berikan IP address. Di sini kita menggunakan IP address 121.100.0.2, subnet max-nya 255.255.252.0, dan default gateway-nya 121.100.0.1, dan untuk DNS servernya 121.100.0.2. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke service. Nah, di service lalu kita klik yang DHCP-nya. Di sini lalu kita ubah default gateway-nya dengan memberikan IP 121.100.0.1, untuk DNS servernya 121.100.0.2. Lalu untuk start IP address-nya, di sini kita memberikan 121, 100, 0, dan 3. Nah, karena kita mulai dari klien 3. Jika sudah, lalu kita klik save. Nah, untuk pengujian DHCP-nya, lalu kita masuk ke PC 0. Di PC 0 kita masuk ke desktop. Dari desktop kita ubah ke DHCP. Jika sudah terhubung DHCP-nya, maka akan ada tulisan DHCP request successful. Dan selanjutnya juga pada PC kedua kita lakukan yang sama, kita ubah ke DHCP. Jika sudah berhasil, maka akan ada tulisan DHCP request successful. Dan pada PC 1 juga kita lakukan juga yang sama dengan diklik kepada DHCP-nya. Jika sudah berhasil, maka akan ada muncul DHCP request successful. Lalu untuk di laptopnya kita ubah juga seperti tadi yang di PC, yaitu diubah ke DHCP. Lalu jika sudah terubah akan ada tulisan DHCP request successful. Di laptop 1 juga kita ubah juga menjadi DHCP. Jika sudah, maka akan muncul tulisan yang sama, yaitu DHCP request successful. Yang terakhir di laptop 2 kita ubah juga ke DHCP, lalu akan muncul tulisan DHCP request successful. Selanjutnya pada penerapan nirkabel. Pada perusahaan Cyber Indo Aditama menerapkan nirkabel pada topologinya untuk menghubungkan setiap klien secara otomatis tanpa menggunakan kabel. Klien akan terhubung ke jaringan tersebut setelah memasukkan SSID dan juga password secara benar. Berikut konfigurasi penerapan nirkabel. Yang pertama, melakukan konfigurasi pada access point terlebih dahulu.
Caranya masuk ke access point, lalu ada bagian menu config. Pada interface masuk ke port 1. Di situ kami mengubah SSID-nya jadi CyberIndo. Lalu untuk authentication-nya diubah menjadi WPA2PSK dan diberi password CBN Aditama. Selanjutnya untuk menghubungkan client ke access point. Nah, di sini ada kasus laptop ya. Laptop belum memiliki modul Wi-Fi atau wireless. Nah, untuk mendapatkan modul tersebut, tinggal diubah aja terlebih dahulu modulnya. Caranya, yang pertama matikan terlebih dahulu laptopnya. Selanjutnya, mengganti modul yang ada di sini, diubah, diganti aja dengan modul WebPC 300N. Masukkan modulnya ke dalam sini. Jika sudah, maka laptop akan memiliki modul Wi-Fi. Selanjutnya untuk menghubungkan laptop ke access point-nya. Ada pada laptop masuk ke desktop. Selanjutnya pada desktop ada PC wireless. Di bagian PC wireless ini masuk ke menu connect. Nah, di bagian menu connect ini akan menampilkan access point yang tersedia. Jika ingin menampilkan access point yang tersedia, bisa di-refresh saja sebelumnya. Jika sudah muncul, jika ingin menghubungkan ke access point tersebut, tinggal pencet connect aja. Selanjutnya laptop harus memasukkan password terlebih dahulu. Setelah masukkan password, maka klik connect untuk menghubungkan. Begitu juga dengan laptop 4. Caranya sama, masuk ke desktop, PC wireless, kemudian menu connect, refresh terlebih dahulu untuk menampilkan access point yang tersedia. Selanjutnya connect, masukkan password dan connect untuk menghubungkan. Selanjutnya menghubungkan smartphone ke access point. Berbeda dengan laptop tadi, untuk smartphone ini untuk menghubungkan Wi-Fi ada di menu config, lalu interface-nya ada wireless. Di sini tinggal mengganti aja SSID-nya dengan nama tadi, yaitu CyberIndo, lalu authentication-nya ganti WPA2PSK dan masukkan passwordnya CBN Aditama. Begitu pula dengan smartphone satunya lagi. Masuk ke config, lalu interface ada wireless, ganti SSID jadi CyberIndo, ganti authentication, serta masukkan password. Jika sudah, langsung close aja, maka smartphone akan langsung terhubung. Nah, untuk melihat IP address yang telah terhubung tadi, ada di bagian desktop, lalu di IP configuration. Di sini sudah otomatis secara DHCP ya. Untuk IP-nya juga sudah terlihat di sini untuk laptop 3 yaitu 121.100.0.9. Untuk laptop 4 bisa lihat dari sini 121.100.0.10. Untuk smartphone-nya juga sama, ada di bagian desktop dan juga IP configuration. Untuk smartphone yang 0 ini IP-nya 121.100.0.11. Untuk smartphone 1 memiliki IP 121.100.0.12. Itu untuk pengujian. Pada gambar di sebelah kiri ini kami melakukan pengujian dari laptop 3 melakukan ping ke laptop 4. Bisa dilihat di sini berhasil ya, tidak ada kegagalan. Laptop 3 bisa melakukan ping ke laptop 4. Dan untuk gambar yang sebelah kanan ini dari smartphone 0 ke smartphone 1 melakukan ping juga dan berhasil. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada tahap konfigurasi tadi. Untuk sekarang mungkin masuk ke bagian testimoni dan juga pertanyaan. Mungkin untuk testimoni dan pertanyaan yang akan disampaikan bisa langsung disampaikan saja. Saya izin untuk menyampaikan hasil dari testimoni. Siap.
eh untuk Muhammad Nito baik Muhammad Nito. Untuk Nito Salimaula Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. siap. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salimamula dari kelompok 5 ya, 12 IJB. Nah, untuk konfigurasi hasil kerjanya sudah cukup baik. Kelompok Saudara Raffi, Saudara Marwan, dan Saudara Faisal. Nah, di sini saya izin untuk menyampaikan hasil dari testimoni yang saya lakukan, di mana semua klien yang ada pada topologi kalian itu sudah bisa untuk saling terhubung, dan tiap-tiap perangkat yang terdapat pada topologi kalian juga bisa saling memberikan ping. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Nito Salimaula yang telah menyampaikan testimoninya. Siap. Mungkin ada lagi yang akan menyampaikan testimoninya atau menyampaikan pertanyaannya. Saya izin menyampaikan testimoni. Siap, Aldi Firmansyah. Suaranya jelas sebelumnya. Sebelumnya suaranya Sudah jelas. Sudah Ya, cukup jadi di jelas. sini saya sebagai klien sudah terhubung dan mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Dan untuk penerapan nirkabel juga, di sini saya sebagai klien sudah terhubung dan dapat melakukan ping satu sama lain atau sudah terhubung dengan komputer lainnya. Mungkin cukup sekian testimoni dari saya. Oh, baik, terima kasih Aldi yang sudah menyampaikan testimoninya. Mungkin ada lagi yang akan menyampaikan testimoni atau memberikan pertanyaan. Mungkin jika tidak ada yang ingin menyampaikan testimoni atau memberikan pertanyaan, dicukupkan saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.